Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan dalam menyelesaikan tugas media sebagai sumber belajar. Universitas Islam Negeri Araniri, Kota Banda Aceh. Yang disusun oleh Noviana Devi Caniago, SPDI. Baiklah anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan agar untuk kita dapat mengikuti video pembelajaran pada tema cita-citaku menjadi anak yang soleh, materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Adapun kompetensi dasar pada materi ini adalah memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, kemudian mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, perilaku hormat dan patuh kepada orang tua sebagai cerminan dari iman. Kedua, memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua. Dan yang ketiga, tunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Baiklah, anak-anak, kita akan membahas pengertian hormat. Hormat berarti menghargai, takjim, dan khidmat kepada orang lain, baik orang tua, guru, sesama anggota keluarga. Dalam hubungan dengan orang tua, perilaku hormat ditujukan dengan berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban anak kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amal ibadah yang mulia. Mari kita perhatikan gambar yang ada pada PowerPoint ini. Ya, hormat dan patuh kepada orang tua itu adalah tugas anak-anak yang soleh. Orang tua memiliki kedudukan tinggi di dalam Islam. Setiap anak memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena kasih sayang yang tulus yang diberikan orang tua tidak akan mampu dibayar dengan uang oleh seorang anak. Karena jasa-jasa orang tua itu sangat besar kepada kita semua. Nah, di sini mengapa kita harus menghormati orang tua? Karena orang tua sangat besar jasanya kepada kita semua. Ayah berjasa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu berjasa mengandung kita, melahirkan kita, serta merawat kita dengan penuh kasih sayang. Allah juga menjelaskan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, pada ayat Al-Isra ini Allah memerintahkan kita agar kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian janganlah kita mengatakan kepada kedua orang tua kita, apalagi membentak mereka. Ucapkanlah perkataan yang lemah lembut kepada mereka. Dan ucapkanlah perkataan yang mulia. Ibu akan menjelaskan kepada kalian semua bagaimana caranya hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama,
Sebelum berangkat ke sekolah, menyalam dan mencium tangan kedua orang tua, serta ucapkanlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian bersikap sopan dan berbicara dengan lemah lembut. Kemudian, yang ketiga, mendengarkan nasihatnya, mematuhi perintah kedua orang tua, dan yang terakhir, jangan lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita. Ibu akan memberikan tips bagaimana berbagai manfaat dan faedah dari hormat dan patuh kita kepada kedua orang tua. Yang pertama, manfaatnya adalah merupakan salah satu kunci masuk surga. Jadi orang yang taat dan menghormati kedua orang tua, insya Allah Allah mengatakan kita akan masuk ke dalam surga. Kemudian merupakan bagian dari amal ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dapat melebur dosa-dosa besar. Kemudian dapat menjadikan kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Kemudian menjadi anak yang dicintai dan disayangi oleh orang tua. Dan yang terakhir, selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Nah, inilah manfaat kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Baiklah anak-anak, mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat kalian pahami dan kalian mengerti. Kemudian Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok, kelompok A, kelompok B, dan juga kelompok C. Dalam tiap-tiap kelompok, Ibu akan memberikan tugasnya. Untuk kelompok A, tugasnya adalah tuliskan contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian kelompok B, tugasnya adalah mengapa kita harus berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian untuk kelompok C, tuliskan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, ini semua kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti hasil dari diskusi kalian akan dipaparkan di depan kelas dan kalian presentasikan. Baiklah anak-anak. Nah, jadi kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini adalah perilaku hormat dan patuh kepada orang tua sebaiknya diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, sikap hormat dan patuh kepada orang tua dilakukan karena orang tua adalah orang yang berjasa bagi kehidupan kita. Kemudian, berbuat baiklah kepada kedua orang tua agar mendapat ridho dari keduanya. Karena ridho orang tua adalah ridho Allah. Yang terakhir, jangan lupa mendoakan kedua orang tua. Nah, baiklah anak-anak Ibu semuanya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat kita kerjakan dan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari.